Salam sejahtera Pak, perkenalkan nama saya Rimanda Santarisa Panjaitan dari program studi S1 Sistem Informasi dengan NIM 12S24049. Di sini saya akan menjelaskan lebih tepatnya mempresentasikan hasil praktikum PBO yaitu terkait mengembangkan sebuah simulator dompet digital yang dimana sistem ini memungkinkan pengguna untuk membuat akun serta melakukan berbagai jenis transaksi keuangan. Nah, yang diminta di sini dimana setiap akunnya itu harus memiliki nama pemilik, username dan juga saldo. Serta akunnya itu dapat menerima berbagai jenis transaksi, contohnya itu kayak deposit, withdraw sama transfer. Nah, setiap kita melakukan transaksi tadi, di dalam transaksinya itu harus tercatat transaksi ID, waktu transaksi, sama deskripsi. Di sini kita langsung masuk ke tab 1 di mana manage multiple account, di mana di sini diminta untuk kita membuat sebuah pemrograman yang dimana dia mampu untuk menangani atau memanajemen multiple account atau banyak akun. Yang diminta pada soal kali ini, drivernya itu yang dikembangkan harus dari vintage driver 1 dengan inputan create account, name, lalu hashtag username. Nanti jadi program membaca akan masukkan triple dash dan outputnya itu nanti yang keluar adalah username-nya, name sama balance. Di sini kita langsung masuk ke codingan driver 1 di mana kita pada bagian awal membuat package vintage driver sesuai dengan yang diminta pada soal. Di mana package vintage driver ini berfungsi untuk menunjukkan bahwa driver 1 itu berada pada vintage driver di mana ini sesuai dengan struktur tadi yang diminta pada soal di readme. Nah, terus di sini saya menggunakan import Java Util Scanner yang dimana itu digunakan untuk mengambil input dari si penggunanya melalui keyboard. Terus saya di sini juga memakai import vintage model account di mana berfungsi untuk mengakses si kelas account yang udah dibuat di package dari vintage modelnya. Nah, yang dimana nanti bagian komentarnya itu akan berisi identitas dari si pembuat atau identitas dari si penggunanya tadi yang udah ada di sini di modelnya. Terus di sini kan pakai public class driver 1 di mana ini menjadi awal dari untuk kita eksekusi si programnya. Ini sama kayak kita kalau mau masuk ke main, fungsi main di bahasa C. Terus di sini saya menggunakan public static void main string di mana itu metode yang paling utama yang pertama kali dijalankan sebelum programnya dieksekusi nanti. Jadi di dalam metode ini nanti gunanya untuk program utama dari si objek scanner dengan perintah yang di sini saya menggunakan scanner di mana di sini gunanya itu untuk membaca input dari si pengguna. Setelah itu di sini saya menggunakan string seharusnya di sini username. Terus di sini scanner next line di mana baris pertama itu disimpan ke variabel pertama di si username-nya. Maaf Pak, ini salah. Terus di sini juga sama di mana nanti dia akan menyimpan ke variabel name-nya. Tapi mereka ini akan berurutan, jadi mereka sequence berurutan. Nah, makanya di sini pakai scanner next line. Jadi nanti kalau misalnya kita harapannya expectednya itu outputnya waktu kita input sesuai di modul tadi
programnya itu akan buat objek yang namanya si account yang di sini Pak, kan ada account baru buat new account. Dia akan buat objeknya namanya account, terus dia akan manggil si konstruktornya itu si username-nya sama si name-nya tadi. Jadi nanti nilainya atau value dari si username sama si name-nya itu, atau di sini owner untuk si username-nya itu kita gunakan sebagai parameter untuk menginisiasi dari si akunnya yang tersebut. Nah, nanti kalau objeknya udah berhasil dibuat, programnya itu akan langsung kasih lah atau kayak tunjukin si informasi akunnya. Makanya di sini saya menggunakan sistem out println yang dimana data yang ditampilkan itu mulai dari si username, nama, sama akun dari saldo dari akunnya si usernya tadi. Nah, kenapa di sini ada pipelining? Di sini pipeliningnya itu berguna untuk memisahkan antara si username-nya sama si name-nya sama si saldonya. Ini sesuai dengan yang diminta di Makefile-nya tadi, bahwa hasil output yang diharapkan itu menggunakan pipelining. Nah, terus di sini saya menggunakan scanner.close, di mana ini untuk membebaskan resource yang kita gunakan tadi, karena kan di awal kita pakai scanner, jadi kita harus tutup juga si scannernya supaya resource-nya itu nggak bebas jadi nggak bebas digunakan resource-nya, jadi nggak nganggur resource-nya. Terus kita masuk ke T02. Yang diminta pada T02 yaitu support deposit dan withdraw, dimana nanti dari codingannya itu kita tambahkan kelas abstrak, yaitu pakai vintage model transaction. Jadi nanti yang diharapkan itu properti yang ada itu mulai dari ID, username, amount ini masuk ke balance nanti, timestamp ini masuk ke tanggal atau waktu saat kita melakukan transaksi sama deskripsi transaksinya. Terus subclass yang kita masukkan ke dalam itu ada deposit transaction sama withdraw transaction. Kita langsung masuk ke codingannya, dimana di sini saya menggunakan package vintage driver, masih tetap menggunakan dari sini karena kita pakai ini karena menunjukkan bahwa kelasnya itu masih berada di dalam package yang di awal tadi. Jadi karena ini berhubungan dengan si T01-nya, jadi kita masih pastikan bahwa dia berada di folder yang sama. Terus di sini saya menggunakan import java time local date sama java time format data formatter, yang dimana itu digunakan untuk kita mengelola atau memanage data-data dari si waktunya tadi, karena kan yang diharapkan outputnya itu ada waktunya di dalam. Contohnya misalnya contohnya itu transaksinya di tanggal 23 bulan Maret 2025, jadi nanti transaksinya itu akan menginput si tanggal, bulan, dan tahunnya tadi. Lalu di sini saya menggunakan import java util scanner itu untuk membaca input dari si usernya. Ini masih sama kayak yang tadi karena kita masih butuh data-data dari si account. Jadi kita butuh data dari pengguna karena pengguna yang melakukan transaksi. Jadi kita butuh data-data mereka untuk kita masukkan di outputnya nanti. Terus di sini penggunaan public driver 2 sama public staticnya itu masih sama kayak di awal tadi, dimana ini jadi titik awal kita untuk mengeksekusi program ini. Nah, terus di dalam sini masih sama menggunakan scanner, dimana untuk baca input dari pengguna masih sama karena kita pakai util scanner di sini. Terus di sini ada yang berbeda, dimana saya menggunakan dari branchingnya si common, dimana di sini kita gunakan if command itu supaya kita nentuin perintah apa yang harus dijalankan dari si pemrograman ini. Nah,
di sini kan saya membuat ada branching if common equals, dimana itu nanti programnya itu hanya bisa melanjutkan proses kalau misalnya input yang diberikan itu create transaction. Jadi selain inputnya create transaction, dia tidak akan membaca dan tidak akan mengeluarkan output apapun. Nah, kalau misalnya kondisi yang diharapkan itu terpenuhi, maka kodenya itu akan menyimpan variabelnya, tapi tidak memerlukan proses lebih lanjut apapun gitu. Nah, di sini masih sama menggunakan scanner next line, masih sama penggunaan seperti di driver 1. Nah, nanti local datetime-nya itu akan mengubahlah dengan si metodenya, di mana local datetime-nya itu menjadi format waktu yang kita gunakan untuk menentukan dari si tahun sama bulan, tanggal, seperti yang diharapkan di outputnya. Jadi nanti saat kita ingin menginput pemrogramannya dan saat meruningkan, harus sesuai dengan formatnya, karena kan di sini udah ditentuin formatnya yang harus dimasukkan. Jadi selain format yang diberikan di dalam program itu tidak akan dijalankan. Terus di sini ada saya membuat transaction, di mana ini transaction ini cukup bermasalah karena nama objeknya itu hampir mirip dengan nama yang diberikan di modulnya. Jadi selain masalahnya di nama, juga di sini saya tidak mendeklarasi untuk variabel ID dan amount. Jadi itu tidak akan terbaca di program karena belum dideklarasi. Karena di sini juga nama kelasnya kan sama antara si transaction dengan transactionnya, antara si objek dengan si kelasnya. Jadi itu dia bikin ambigu, dan selain itu juga dia nggak akan bisa berjalan karena keambiguan tadi sama tidak ada deklarasi ID dan juga amount di awal. Nah, di sini saya menggunakan sistem out println, karena kan di sini yang saya harapkan itu nanti di outputnya itu akan mengeluarkan ID, amount, sama format tanggalnya sama description. Tapi di sini pun saya tetap melakukan banyak sekali kesalahan, di mana pada variable transaction yang ada di sini saya menggunakan ini untuk mencetak, padahal sebelumnya objek yang saya gunakan itu transaksinya pakai T huruf besar. Jadi selain ambigu, si transaksinya ini juga tidak akan membaca si transaction objek yang ada di sini. Dan untuk di penutupnya saya gunakan scanner close, itu scanner close itu sama karena kita harus menutuplah semua input yang tadinya itu supaya resource-nya bisa digunakan dengan bebas. Jadi sebenarnya dalam program ini saya sudah mencoba untuk mendefinisikan apa yang dibutuhkan dari si soal-soalnya, Pak. Tapi seperti yang tadi saya masih melakukan kesalahan. Contohnya seperti objeknya itu saya buat namanya ambigu, itu mirip dengan nama kelasnya. Terus saya juga tidak mendeklarasikan ID dan amount. Saya sebelumnya udah coba definisikan si ID dan amount, tapi hasilnya malah jauh lebih banyak error. Terus waktu yang saya butuhkan untuk mendefinisikan supaya tidak error itu ternyata tidak cukup. Jadi saya putuskan untuk tidak mendeklarasikannya saja, supaya nanti bisa dideklarasikan kalau ada perbaikannya aja, Pak. Terus di T03 di sini transfer between account, di mana nanti kita akan buat subclass baru yaitu transfer transaction, tapi dengan inputan yang diharapkan yaitu transfer, hashtag sender, hashtag receiver, hashtag amount, hashtag timestamp, baru hashtag description. Nah, dalam program ini kita dikasih aturan di mana saldo pengirim itu tidak boleh negatif, saldo penerima itu harus bertambah, dan transaksinya tercatat. Ini berhubungan
driver 2 di mana setiap transaksi itu harus menggunakan sistem penanggalan dan juga deskripsi. Jadi dia nanti akan diurutkan dan dicatat berdasarkan waktu yang dibuat di driver 2 tadi. Kita masuk ke codingan driver 3 di mana sampai di sini masih sama menggunakan package vintage. Terus import yang saya gunakan pun masih sama. Public class driver juga ya sesuai untuk namanya. Lalu public static juga penggunaannya masih sama. Scanner juga masih saya gunakan di sini. Di sini scanner masih saya gunakan. Tapi bedanya di sini saya menggunakannya untuk membuat sebuah metode dan ya penggunanya masih sama untuk mendapatkan input, membaca inputan dari si penggunanya tadi. Nah, saya juga membuat 2 array list di mana array list account sama transaction. Di mana ini tuh berfungsi untuk kita menggunakan untuk menyimpan dari si data transaksinya tadi. Karena kan di sini kita mau pakai transaksi kita kan tujuannya membuat transaksi antar account. Jadi kita itu butuh data dari si accountnya sama data dari si transaksinya. Jadi makanya saya di sini menggunakan array list. Nah, saya juga menggunakan while di mana ini itu untuk dia programnya ini terus membaca inputan dari si pengguna. Jadi selagi masih ada data yang dimasukkan, maka loopingannya itu akan terus berjalan. Setiap baris inputannya itu dibaca, nanti bakal disimpan ke variabel input. Nah, jadi kalau misalnya inputnya udah triple dash, maka nanti itu akan berakhir di sini. Kalau dia udah dimasukin triple dash, ya dia langsung break atau dia langsung berakhir sampai di situ, berarti inputannya udah selesai. Tapi kalau misalnya selagi dia belum triple dash, maka programnya itu akan terus membaca data-data yang kita input. Lalu di sini saya menggunakan input split di mana waktu saya memproses inputannya nanti itu akan dipisahkan dengan tanda si hashtag atau tanda pagar. Itu sesuai dengan yang diminta pada modul tadi. Nah, nanti hasilnya itu akan disimpan di input R karena kan tadi yang kita gunakan variabel input. Jadi di sini input array-nya yang akan menyimpan dari si hashtag-nya. Jadi saat kita menginput, dia itu akan dipisahkan bukan dengan pipelining tapi dengan hashtag. Lalu di sini saya menggunakan ya command equals, masih sama penggunakannya di mana saya di sini untuk membuat account karena kan kita pakai codingan dari si driver 2. Jadi drivernya sejauh ini jadi codingannya itu masih sama sejauh ini untuk sampai ke sini. Nah, kalau misalnya di sini kan di sini saya buat perintahnya create account di mana saya tuh mengambil data dari username sama nama dari si inputannya. Makanya di sini kita berhubungan dengan driver 2 di mana driver 2 tadi penggunaan kita gunakan tujuannya untuk membuat si accountnya tadi. Maka di driver 3 ini nanti kita gunakan create accountnya itu untuk mengambil data-data dari si driver, dari si pengguna. Nah, lalu kita di sini membuat objek namanya account. Di sini juga kesalahan saya Pak karena nama kelasnya dengan nama objek yang saya buat itu ambigu alias sulit untuk dibedakan. Jadi kalau misalnya kesalahan dalam penulisan mungkin saja si program itu akan membaca bahwa itu sebagai kelas maupun sebagai objek. Jadi tidak disarankan sebenarnya Pak. Nah, lalu di sini sistem outnya masih sama, dimana kita masih menggunakan pipelining.
Lalu di sini saya menggunakan else if di mana find account, di mana saya nanti akan mengambil nama account yang ingin kita cari lah. Lalu kita ubah dia jadi huruf-huruf kecil, makanya di sini kita pakai lowercase, to lowercase. Nah, kenapa kita harus ubah ke huruf kecil? Karena di pencarian itu dia jadi jauh lebih fleksibel. Jadi waktu nanti kita menggunakannya di inputan dan dia kan ini looping. Nah, nanti pada saat di loopingannya itu waktu mencari akunnya itu namanya yang dicari itu sesuai, karena nama orang kan banyak. Tapi kalau misalnya pakai lebih huruf kecil itu dia lebih fleksibel dan juga kemungkinan untuk pencariannya sesuai itu lebih gampang atau lebih mudah. Lalu di sini menggunakan break supaya kalau inputannya udah selesai dia akan langsung berhenti. Selanjutnya di sini saya membuat create transaction, di mana ini sama gunanya seperti saya create account, di mana saya gunakan ini untuk mengambil data atau mengambil nama akun, terus waktu, jumlah uang yang udah tadi ada di transaction.java-nya di modelnya. Nah, lalu jumlah uangnya diubah menjadi double dot first double karena kan kita menggunakan tipe data string awalnya, sedangkan kita butuh di balance-nya atau di amount-nya itu tipe data double. Jadi itu harus diubah dulu dari si stringnya ke double, kalau enggak dia tuh nanti enggak akan dibaca sama si programnya. Lalu di sini string posted at, ya ini untuk kita buat tanggalnya, dimana harus sesuai dengan format yang di awal tadi. Lalu note, ya ini untuk deskripsinya, sama si search key-nya ini yang untuk nyari dari si find account-nya tadi. Sedangkan di sini ini kemungkinan alternatif lainnya kalau untuk si objek transaksi dan objek account-nya. Jadi di sini kita mengambil dari namanya, kita ubah dia jadi huruf kecil, lalu sama si add balance-nya. Nah, terus di sini saya menggunakan membuat lagi objek transaksi, di mana yang diharapkan itu yang keluar nanti namanya, saldonya, tanggal penarikan transaksi atau tanggal transaksinya, sama deskripsi yang tadi udah kita buat di awal. Lalu di sini kita gunakan break, itu artinya kalau misalnya inputannya udah selesai dia akan langsung selesai sampai di situ. Lalu di sini kita masukkan close, itu untuk mengakhiri pengguna si resource inputnya, atau kita mengakhiri si pemrogramannya. Nah, sebenarnya secara keseluruhan dari pemrograman ini saya udah mencoba untuk mengelola dari banyak account-nya tadi, karena kan ini juga termasuk cukup rumit antara kita membuat si masukin dari driver 1, driver 2 ke driver 3-nya, tapi di driver yang berbeda, jadi kita harus panggil lagi dari driver yang udah kita buat sebelumnya. Nah, tapi untuk hasil output yang diharapkan itu saya belum bisa mendapatkan karena inputan saya itu sebenarnya masih banyak yang kurang. Terus command yang saya harapkan untuk dibuat juga belum semuanya, karena saya juga belum terlalu paham di mana saya harus menempatkannya. Hanya saya sudah menempatkan di antara else if-nya atau di branching-nya, tapi ternyata itu tidak sesuai, tidak expected hasilnya. Jadi saya hapus lagi dan saya coba. Nah, di antara semua codingan yang saya coba, ini adalah yang paling masuk akal sejauh ini. Tapi nanti untuk perbaikannya mungkin akan saya berikan lagi di mana penempatannya yang lebih baik dan juga apa yang masih kurang dari program ini. Lalu di sini untuk T04, di mana yang diminta itu transaction history dan exception. Ya,
masih sama menggunakan driver si vintage drivernya. Lalu perintah tambahan yang diminta itu ya show account. Terus yang diharapkan itu untuk si username-nya. Format akunnya masih sama dengan yang sebelumnya. Jadi sepertinya yang diharapkan itu cuma dari si show account-nya tadi. Nah, untuk di header-nya itu saya masih sama menggunakan package vintage dari si driver, lalu import vintage. Ya, saya ambil dari vintage yang sebelumnya. Lalu di sini penggunaan public class dan public static itu masih sama. Nah, tapi di sini saya menggunakan string, di mana pada metodenya ini, metode main-nya atau fungsi main-nya kalau di bahasa C, itu saya langsung ambil namanya dari si account. Dan dia akan disimpan ke temp account yang di sebelah sini, ke variabelnya. Nah, lalu saya langsung menggunakan perulangan array di sini untuk cari akun yang namanya sesuai dengan yang kita harapkan di temp account-nya tadi. Nah, kalau misalnya yang saya harapkan itu muncul, maka kita akan menghentikan di sini. Nah, di sini kan saya langsung menggunakan temp account untuk mencari namanya. Jadi langsung, karena di driver 3 tadi udah dibuat untuk findingnya, maka di sini langsung aja nyari dari temp account-nya. Lalu di sini nama-nama yang tadi kita masukin itu akan disimpan ke variabel. Terus account name-nya itu akan langsung dimasukin ke account array-nya. Nah, tapi di sini kalau misalnya namanya itu sesuai dengan yang diharapkan, maka akan langsung menampilkan informasi dari akunnya. Makanya di sini saya menggunakan account to string. Nah, di sini ya system out untuk menghentikan si programnya kita gunakan break. Jadi sebenarnya fungsi dari si string temp account ini ya untuk mencari dan juga menampilkan account yang diminta dari si user yang diharapkan sesuai dengan yang diminta pada soal tadi, yaitu show account. Jadi kita langsung buat di sini di awal. Lalu di sini kan saya menggunakan remove account, di mana saya akan kembali untuk mengambil nama akun dari si variabel temp command yang di sini tadi. Dan juga kita langsung gunakan perulangan array lagi untuk cari transaksi yang berkaitan. Nah, tadi kan yang diharapkan kita menampilkan account sama transaksi, histori transaksinya. Jadi setelah kita cari akunnya, kita di sini mengambil dari si remove account untuk nama si account yang kita cari tadi, dan kita gunakan di sini array-nya itu untuk cari transaksi apa sih yang udah dibuat sama si account ini. Nah, kalau misalnya yang diharapkannya itu ada, ya langsung aja ke sini kita masuk ke for-nya, di mana kalau misalnya account-nya itu dapat, maka dia akan langsung menampilkan account-nya, mulai dari detailnya itu nama, username, sama balance-nya. Nah, lalu kan kita cari apakah dia udah pernah membuat si transaksi atau belum. Nah, kalau misalnya udah, dia akan langsung memunculkan. Makanya di sini kita pakai si temp account. Maka kita ulang lagi di sini variabelnya. Untuk si temp command yang pakai array di sini. Nah, lalu di sini kan saya menggunakan for in. Nah, disinilah nanti dia untuk mengambil si data-datanya itu, dimana transaction array-nya itu akan mengambil dari si namanya, username-nya, sama
sama data-data yang dibutuhkan yang lain. Terus di sini kan ada account. Di sini dia akan mencatat transaksi yang ditampilkan di sini. Nah, kalau misalnya transaksi yang ditampilkan itu udah sesuai, maka dia akan langsung berhenti di sini. Maka kita pakai break. Ini untuk menampilkan. Jadi ini sama sebenarnya dengan di sini, cuman ini kan dia untuk gunanya ini untuk mencari dan menampilkan dari si detail account-nya. Jadi supaya bisa menampilkannya itu ya kita pakai di sini dari si show account. Jadi di sini dia berfungsi untuk menampilkannya, tapi udah didefinisikan di atas tadi. Lalu di sini kita pakai release, dimana transaction sort-nya ini tuh kita gunakan untuk menyimpan transaksi yang mau kita tampilin nih. Jadi nanti waktu kita melakukan perulangan atau looping, waktu kita setiap kali kita mau mencetak transaksi, dia nggak perlu lagi untuk buat baru, tapi dia langsung nyimpan dan ngambil dari si transaction listnya yang di sini, yang ada di sini. Lalu di sini kita pakai system out ya untuk menutup atau mengakhiri dari si program. Terus di sini ada scan close untuk nutup inputnya atau mengakhiri inputannya udah selesai, bahwasanya inputannya itu sudah selesai, nanti yang diharapkan expected outputnya. Nah, untuk pemrograman keempat ini Pak, sebenarnya saya sudah mencoba mengimplementasikan semua fitur yang diharapkan di expected output, tapi ternyata waktu mau mengimplementasikannya atau pas mau di runningkan ternyata belum sesuai. Maka di sini masih banyak yang tidak sesuai, syntax error, dan juga yang belum bisa diharapkan sebenarnya outputnya. Maka di sini masih errornya ada sampai 14. Nah, sebenarnya saya sudah mencoba untuk memperbaiki errornya, tapi saya bingung sama seperti yang sebelumnya. Saya bingung peletakannya itu sebenarnya salah di mana, karena udah berapa kali saya perbaiki tapi dia akhirnya tetap error. Bahkan yang udah saya ketik ulang terus saya tambahin pun apa yang diharapkan dia, tapi hasilnya tetap error. Jadi semalam pun waktu yang saya gunakan juga belum cukup lah untuk saya, karena saya semalam memahami soalnya dulu lalu membuat ke codingannya. Jadi sebenarnya di sini saya masih banyak sekali menampilkan error yang di sini ada sampai 23 error. Nah, saya udah coba memperbaiki semalam, error saya sampai ke 51 dan ini bisa ke 23 karena saya perbaiki errornya. Tapi ternyata ada beberapa yang saya stuck dan saya tidak bisa melanjutkan pekerjaannya. Jadi saya beralih lagi ke codingan yang lain. Makanya ada beberapa codingan yang dia sampai banyak sekali errornya, ada yang sedikit. Saya sudah coba perbaiki tapi ternyata tidak maksimal atau tidak semua dapat saya atasi. Tapi sejauh ini untuk pengimplementasiannya saya sudah masukkan apa yang saya pahami dan saya gunakan analogi yang menurut saya itu sudah sesuai dengan yang diharapkan. Tapi sejauh ini jika diberikan kesempatan nanti akan saya tampilkan kembali letak kesalahan saya dan perbandingan antara codingan saya yang ini dengan codingan nanti mungkin yang baru. Nah, di sini saya tidak bisa menampilkan untuk pengetesan apapun karena satupun dari codingan saya ini tidak ada yang running, tidak ada yang bisa berjalan. Jadi saya tidak bisa menampilkan hasil apapun. Tapi untuk pengimplementasiannya saya rasa saya belum cukup puas karena ya terutama masih banyak error. Tapi untuk pemahaman dan analogi saya sudah cukup puas dengan kemampuan saya. Tapi nanti saya akan lebih belajar lagi Pak untuk praktikum selanjutnya.
Mungkin itu presentasi yang bisa saya sampaikan sejauh ini, Pak. Jika ada salah kata maupun perbuatan yang tidak menyenangkan maupun kesalahan dalam penyebutan kata ataupun bahasa yang sulit dipahami, saya minta maaf. Dan untuk waktu yang telah Bapak berikan, saya ucapkan terima kasih.